Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kali ini saya kedatangan sebuah pasien berupa sebuah kerjaan, yaitu Magicom. Magicom ini katanya mati total, dan langsung saja kita tes gimana problem dari si Magicom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata benar, di sini tidak ada lampu menyala, entah itu bagian masak dan juga bagian penghangat di sini memang tidak nyala. Oke. Selain dari itu, di sini Magicom ini memang kalau saya amati di sini tidak ada otomatisnya, tidak bekerja otomatisnya ini. Karena yang namanya Magicom ini jika dipijit ke bawah dan ke atas, ini ada suara truk gitu kan. Walaupun sebenarnya di sini teflonnya nggak ada. Ini memang si teflon ini memang nggak ada. Dan kalau lihat di sini, ini ada bekas gosong. Kalau dilihat dari sampingnya, dan juga si otomatis ini ke bawah, tidak menonjol ke atas. Kalau orang sudah bilang namanya ngalolok. Ini dia. Jadi si otomatis ini tidak muncul. Terus ininya memang tidak bergerak. Untuk patokan, biasanya kalau saya ngetes si Magicom ini, saya suka menekan dengan otomatis yang tengah ini. Saya tekan, dan ini saya tekan dengan obeng. Nah, ini saya pijit ke bawah. Biasanya tek. Di sini tidak ada. Bagaimana cara mengetesnya? Kita bareng-bareng bongkarnya. Oke, kita bongkar di sini. Nah, di sini kalau kita lihat, untuk membongkarnya ini hanya ada sebuah baut di samping. Kalau biasanya si Magicom ini ada lubang dari bawah, biasanya pakai baut di bawah satu, di sini satu. Ada juga yang menggunakan hanya di sini tanpa di sini, tetapi yang ini bautnya hanya di sini, alias yang bawah ini tidak ada. Oke, kita bongkar. Saya pengen tahu bongkarnya dengan sebuah pisau. Kita ambilkan pisau. Ini dia. Ini adalah sebuah pisau seperti ini. Dan ini biasanya yang saya lakukan songkel dan seperti itu. Sangat mudah bukan? Oke. Kita lihat yang keladinya di mana di sini. Dalamnya seperti ini, saudara. Biar kita leluasa mengetesnya, maka si tutup ini kita buka pula dengan nyongkelnya. Ini sebuah jepitan kabel ini untuk menekan. Oke, ternyata sebelah sini seperti ini, dan ini mirip-mirip yang biasanya yang dipasang di amplifier untuk penguat kabel ini. Oke, kita buka di sini. Lalu kenapa masalahnya ini Magicom otomatisnya tidak menonjol ke atas? Artinya ini ngelock, ngeplos, tidak muncul. Ternyata si otomatis ini tidak bekerja. Makanya jika otomatis ini tidak bekerja, besar kemungkinan si Magicom ini akan membuat si penanak nasi ini tidak kembali. Artinya pada saat cook atau memasak, pada saat memasak, jadi tidak bisa otomatis kembali ke penghangat. Jadi terus memasak. Jadi akhirnya jika dipaksakan, ini nasinya bisa gosong. Karena di sini otomatisnya tidak bekerja, yang ini nih, maka akan saya bongkar di sini. Karena yang namanya otomatis ini harus bekerja secara normal, biar saat kembali dari cook, dari memasak ke penghangat, itu dengan sendirinya ini si otomatis ini bekerja dan memberhentikan elemen untuk memasaknya, dan sekaligus pindah langsung ke elemen pengering. Karena di Magicom ini ada 3 elemen. Yang satu elemen cook, elemen memasak, yang terdiri di bawah seperti ini. Kemudian elemen yang melingkar di bodi di sini, di tengah-tengah ini, di dalamnya ada elemen untuk penghangat. Dan yang ketiga, elemennya terdiri dari elemen stiker. Di sini ada yang nempel di dalam ini, dan hanya 3
dan hanya 3 elemen di Magicom ini yang bekerja. Ini dan yang melekat di sini bekerja dengan bersamaan, yaitu untuk menghangatkan si Magicom ini. Dan elemen yang pertama, yang utama, yaitu elemen besar yang akan mentanakan sebuah nasi atau ngagolak. Oke, di sini kita lihat otomatisnya ini, dan cara membongkarnya sangat gampang sekali. Ini ada sebuah lekukan yang harus kita lepas seperti ini. Akan saya ambil. Ini adalah otomatis untuk mengaktifkan sebuah Magicom. Nah, lalu apa kendalanya? Ternyata ini dia. Ini dia yang kendala, yang seharusnya saat ini ditarik. Ini memberi awahan. Ini sangat keras dan ini tidak bisa dicabut ke sini. Ini bisa dicabut ke sini dan bisa kembali lagi. Ini adalah terbuat dari sebuah magnet yang dijepit langsung, dan ini bekerja untuk selektor dari cook ke penghangat. Ternyata ini dia yang bermasalah. Oke, saya akan ambilkan contoh. Ini yang bermasalah. Dan ini saya punya yang baru, sebuah otomatis sama persis. Ini dia. Ini masih tertempel segel. Ini yang tadi macet dan ini yang baru. Ya, untuk yang baru ini biasanya kalau si otomatis yang normal, maka di sini akan terlihat seperti ini. Ada sedotan, ada hisapan magnet. Seperti itu, akan bunyi, klik, seperti itu. Karena di sini ada magnet. Lalu yang ini, yang sudah rusak ini, ternyata di sini jangankan pakai tangan, sangat keras. Pakai ini sekalipun ini tidak bekerja. Dan ini artinya ini rusak. Baik, di sini akan sebelum saya ganti dengan yang baru, maka saya akan servis dulu yang ini. Baik, ininya kita lepas, darahnya kita lepas, dan kita lihat di dalamnya seperti apa. Ternyata betul-betul macet. Karena ini macet, akan saya gunakan yang namanya penghencer macet, yaitu sebuah thinner. Ini adalah thinner laba-laba. Thinner laba-laba yang sudah saya masukkan di ali wadahnya. Kita goyang-goyang. Tetap aja si otomatis ini tidak mau bekerja alias macet. Lalu saya gunakan ini. Akhirnya setelah saya gunakan cairan thinner, dan ada sisa di sini. Oke, si otomatis ini bisa bekerja dengan normal. Oke, sahabat, ini dia otomatis yang normal, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bagaimana kerja sebuah otomatis. Jika saat ini nempel, itu artinya bagian elemen yang bawah, yang ini bekerja. Jika ini saat posisi di bawah, dan saat posisi di atas seperti ini elemen yang melingkar di bodi ini yang bekerja. Jadi jika ini macet, posisi seperti itu, pada awalnya ini Magicom ini selalu nempel dan tidak bisa ditarik. Oke sahabat, kita buktikan, kita survei membuktikan bagaimana kerja dari si otomatis ini. Ini yang baru, nggak jadi saya pakai, dan saya akan kasih plastik lagi karena yang bawaannya masih bisa di servis. Ini yang baru,
Setelah saya taruh lagi, dan jika ini tidak bisa bekerja dengan normal, maka otomatis saya akan menggunakan ini. Oke, ini taruh yang baru, dan kita gunakan yang bawaannya ini tadi. Ini sampai gosong karena posisi elemen panas seperti ini, saudara tuh. Dan ini biasanya oke sahabat, kita pasang. Untuk memasangnya kita masukkan dari dalam, dan ini tugas kita harus merapikannya agar saat memasukkan nanti ini lurus. Baik, kita rapihkan, dan ini juga kita rapihkan semua seperti ini. Ini kalau sudah terlihat rapi, maka saatnya kita masukkan ke per ini. Sudah masuk. Kalau sudah begini harus bisa dipijit, dan kita masukkan ke belakang, ke dalam maksudnya. Dan yang tengah ini harus masuk seperti ini. Oke, jika ini sudah keluar semua, maka si ganjal ini harus kita buka. Kalau ada teflon sih lebih gampang. Kita gunakan tangan yang kiri. Kita press, dan ini kuncinya memang harus kita buka. Tinggal kita buka aja seperti ini. Oke, pengaman udah saya putar, dan itu tadi, ini bisa menonjol lagi ke atas. Yang pada awalnya ini mati total, sekarang bisa dipijit dengan normal. Ini artinya si otomatis pijitan ini sudah bisa bekerja lagi. Seperti itu, ya. Ada klik bawah normal, klik bawah normal, klik atas normal, bawah dan atas. Mantap. Oke, di sini otomatis sudah bekerja dengan normal. Lalu bagaimana kalau si Magicom ini masih dalam keadaan mati? Nah, di sini tugas kita selanjutnya adalah mengetes dari sini thermopause atau termostat Magicom. Bisa juga ada orang yang menyebutnya dengan termostat, dan bisa juga disebut dengan thermopause. Ini dia. Baik, di sini kita telusuri semua problem. Kalau biasanya kalau ini Magicom ini jika tidak keluar setrum sama sekali, rata-rata pada umumnya problem di thermopause. Ini dia. Thermopause ini adalah selain dari pengaman, dan juga ini secara otomatis jika saat Magicom ini terlalu over panas, ini dengan sendirinya bisa berhenti. Dan saya akan mengetes thermopause ini. Saya gunakan ini sebuah apometer, tentunya akan mendeteksi bagaimana jalan atau tidaknya sebuah thermopause ini. Dan thermopause ini adalah sejenis sikring yang akan menyambungkan sekaligus pengaman dari si Magicom ini. Untuk mengetesnya sangat simpel dan gampang sekali, yaitu dengan mengetesnya dengan sebuah apometer. Jika ini kita tes antara kaki kiri dan kaki kanannya, itu harus ada short. Itu artinya si thermopause ini masih bekerja dengan normal. Nah, namun jika sebaliknya, jika antara kaki kiri dan kaki kanan ini tidak short, itu artinya si air fuse ini mati total.
Nah, di sini saya tes, ternyata benar. Kalau lihat dari si apometer ini, dan yang terjadi di sini adalah tidak short, alias si jarum ini tidak short. Tidak short, betul kan? Ini saya tes. Dan kalau kita shortkan ke apometernya, ini kan ada short. Jika langsung ke termopius ini, di sini tidak ada short. Real kalau si termopius ini mati. Ini dia bentuk dari si termopos ini. Ini adalah sebuah sejenis resistor. Oke. Dan ini ternyata masuk ke sini. Dan untuk melepasnya kita tinggal pijit dan tarik. Ini dia. Ini ada pijitan, tinggal kita tekan lalu tarik. Dan ini bentuk dari si termopos ini. Untuk lebih yakinnya kita harus membongkarnya. Kita buang aja, kita tarik aja. Kita buang yang ini. Lalu kita tarik. Ini dia. Ini dia termopos ini. Mati. Ini memang mati. Nah, untuk langkah bisa kita menggunakan sebuah kabel disautkan seperti kita membuat fuse atau sikring. Tetapi alangkah baiknya saya rekomendasikan, alangkah baiknya kalau kita gunakan alat atau spare part yang sama seperti ini. Oke, akan saya cari spare part ini. Biasanya saya taruh di sana, di kolak ini. Nah, di sini biasanya saya taruh termostat Magicom. Ternyata di sini nampaknya masih kosong. Saya harus ngambil dulu dari tempat kerja saya di ruko di sana. Karena ini adalah tempat saya yang di rumah. Dan biasanya kalau saya servis kadang di rumah, kadang di tempat kerja saya di ruko. Nah, di sini karena di sini stok nggak ada, untuk sementara nih ya, untuk sementara kita lihat bagaimana kalau kita gunakan kabel dulu untuk mensortannya. Tetapi saya rekomendasikan harus pakai spare part yang asli, dan alhamdulillah kalau di ruko stok masih banyak. Dan di sini akan saya praktekkan. Di sini akan saya praktekkan bagaimana cara darurat untuk minimal bisa ngetes dulu, bisa dicek dulu ini si elemen semua. Kita gunakan dulu yang namanya bikin airpush dengan menggunakan kabel. Tetapi nanti kalau saya udah ke ruko akan saya ganti dengan spare part yang asli. Kita ambil darurat dulu, dan ini akan saya shortkan dulu dengan menggunakan sebuah kabel. Ini dia. Ini adalah kabel yang original. Artinya kabel ini bahannya dari tembaga asli. Ini dia. Karena di sini kabelnya sangat kecil sekali, maka saya ambilkan 2 lembar ini. 1 lembar, 2 lembar ini yang akan menjadikan jalur pintas sebenarnya. Jalur pintas, dan ini jangan ditiru. Ini hanya saya jelaskan bahwa dengan langkah seperti ini jika darurat misalkan mau dipakainya sekarang, tetapi saya anjurkan kita harus menggunakan spare part yang original. Oke. Di sini kita lilit aja. Kita lilit aja di sini. Kita lilit aja. Di sini jika mau dipaten harus kuat, tetapi ini bersifat sementara. Saya hanya sederhana saja karena ini bersifat sementara. Karena untuk mengetes dari si elemen itu tadi bekerja atau tidaknya. Oke. Kita putus aja. Kita putus aja, saudara.
Kita delete lagi biar tidak longgar. Oke sahabat, dan ini ke sini untuk sementara saya sambung dulu menggunakan sebuah kabel. Oke, karena pengen tahu elemen jalan atau tidaknya. Oke, kita tutup, geser. Sudah tertutup dengan normal, dan kita jepit pakai ini. Lalu kita pasang di sini. Sebelum ini pasang, kita masukkan dulu karena ini posisinya di bawah. Sudah masuk. Ini dia yang saya modif tadi. Lalu kita masukkan ke sini. Penjepit ini seperti ini. Dan ini kita pasang. Dan si ujung ini kita masukkan lagi ke soket bawaan seperti ini. Oke, ini sudah terpasang, dan ini nyambung ke termostat fuse-nya, langsung ke switch pembagian. Lalu kita saatnya mengetes apakah ini sudah menyala. Oke, kita tes lagi. Dan perhatikan, jika lampu kontrol ini masih bagus, artinya belum putus, maka jika saat dicolokkan akan terlihat nyala. Tetapi jika memang lampunya sudah putus, nggak tahu nanti apa yang terjadi. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Nah, itu lampunya sudah menyala. Dan bagaimana lihat reaksi ini? Kita pijit yang ini. Itu sangat bagus. Dan jika dilepas, nah sini. Lalu bagaimana biar ini posisi di bawah ini? Maka jika ada teflon, kita gunakan teflon. Tetapi jika tidak ada teflon, maka kita pijit otomatis yang saya modif tadi, yang saya servis tadi, yang ini. Tekan aja ke bawah dan kita pijit. Tunggu setelah 3 menit. Bagaimana reaksi dari si elemen ini? Apakah ada panas? Itu artinya elemen masih bagus. Tetapi jika sudah 3 menit ini elemen tetap dingin, itu artinya elemen mati. Ini baru 2 menit, akan saya coba. Kalau 2 menit aja sudah panas, apalagi sampai lebih dari 2 menit. Benar sekali, ini panas untuk elemen bawahnya. Untuk elemen cooknya memang panas, jadi udah bekerja di bagian cook. Lalu saatnya kita mengetes bagian penghangat. Kalau untuk bagian penghangat ini, untuk mengecek elemen ini dan ini, maka tidak usah menggunakan ini. Yang tengah itu, yang ini nggak usah dipijit, kita lepas aja, dibiarkan seperti itu menonjol ke atas. Dan si kabel ini tinggal kita colokkan aja seperti ini, karena ini dalam posisi otomatis ke atas, maka lampu bagian penghangat ini akan bekerja. Dan kita tunggu lagi berkisar 3 menit seharusnya, tapi minimal 2 menit aja, tadi udah panas. Kita coba. Ada, ini udah hangat, dan si body ini udah hangat pula, udah hangat. Kita cabut aja. Betul, ini udah hangat, udah agak sedikit panas. Ini artinya elemen yang di body dan elemen yang ditutup ini udah normal. Jadi Magicom ini sudah maksimal dan bisa dipakai. Walaupun sebenarnya masih menggunakan air fuse atau termofuse itu bersifat sementara,
karena ini masih saya sambungkan dengan kabel, nanti akan saya ganti dengan yang original. Namun di sini si Magicom ini sudah bisa digunakan dengan normal. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton, dan saya Cantika Elektronik berbagi tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Yang belum dukung channel kami ini, mohon dukungnya dengan like, komen, dan subscribe channel Cantika Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.